Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan mengajak Anda untuk mengkaji tentang menemukan literatur yang relevan di dalam penelitian. Memang kadang-kadang dalam penelitian itu kita punya permasalahan dan punya objek yang sesuai dengan hati kita, tapi kadang nggak ada literaturnya. Maka itu kita ada Anda untuk mengkaji tentang literatur ya. Kembali bahwa perlunya apa yang kita pahami tentang literatur. Nah, di sini perlunya memahami literatur. Hampir semua penelitian memerlukan studi literatur atau pustaka. Walaupun orang sering membedakan antara riset atau pustakaan dari riset dan riset lapangan atau field riset. Keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Ada banyak manfaat dari sebuah studi literatur dalam proses membuat makalah, penelitian atau membuat skripsi ataupun disertasi ataupun tesis. Salah satunya adalah memunculkan ide-ide terbaru ya dalam penelitian. Nah, hampir tidak ada penelitian yang 100% baru. Mesti ada riset duplikasi dari penelitian sebelumnya. Dalam mempelajari literatur, maka dapat mencari ide penelitian ya, kebauran penelitian, mempertajam ide, metode yang cocok, atau bahkan ada yang melakukan ATM, yaitu amati dan modifikasi. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur ini juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Dalam sebuah penelitian yang akan dijalankan, tentunya seorang peneliti harus memiliki wawasan yang luas terkait objek yang akan diteliti. Jika tidak, maka dapat dipastikan dengan prestasi yang besar bahwa penelitian tersebut akan gagal. Sumber-sumber yang diteliti pun tidak boleh sembarangan, sebab tidak semua hasil penelitian dapat dijadikan acuan. Di sini pengertian kajian pustaka atau landasan teori. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca atau dianalisis, baik yang satu atau yang sudah dipublikasikan atau yang koleksi pribadi. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Dalam pengertian lain, kajian pustaka adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data-data ilmiah, terutama dalam bentuk teori. Teori yang bersumber dari jurnal dan catatan bahwa teori tersebut adalah teori yang baru ditemukan saat penulis melakukan penelitian. Sementara itu, tinjauan pustaka biasanya berisi kajian-kajian yang berasal dari jurnal yang sudah dipublikasikan. Gadis pustaka juga diartikan ya, kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat kajian tertulis ilmiah. Dalam hal ini sering disebut dengan nama lain landasan teori.
Dan mengenai teori itu bisa diambil dari berbagai macam media seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, berita, koran, buku-buku yang lain, dan masih banyak lagi. Namun, dalam memilih teori yang akan digunakan sebaiknya pilih yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian itu atau karya ilmiah. Kalau bisa itu ya jalannya jangan sampai lama-lama, maksimal 5 tahun. 5 tahun. Jangan sampai 10 tahun dijadikan referensi. Walaupun bagus tapi kurang afdol ya. Kurang baru. Ya. Kajian pustaka ya. Kajian pustaka sangat penting dalam proses penelitian dan pembuatan karya atau tulis ilmiah. Maka kajian pustaka harus ada. Kajian pustaka perlu ditulis karena dapat menunjang ketajaman dari proses penelitian. Bukan hanya ditulis begitu saja, tetapi kajian pustaka juga harus dijelaskan dengan bahasa ilmiah, tetapi mudah difahami atau agar membaca memahami maksud, jawaban atau analisis dari penelitian tersebut. Nah, di sini kajian pustaka ini ada menurut ahli ya. Ini kita kaji kajian pustaka menurut ahli. Ini kata Pohan. Kajian pustaka adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data-data ilmiah, terutama dalam bentuk teori, metode atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk buku, ya, naskah dokumen, jurnal, dan lain yang sudah ada dalam perpustakaan. Nah, ini Nyoman Kuntaratma. Ya. Begini, ada 3 pengertian terkait dengan kajian pustaka. Antara lain, 1, ya, ini kajian pustaka adalah sebuah bacaan yang sebelumnya sudah pernah dibaca dan dianalisis dalam bentuk yang sudah dipublikasikan, ya, atau sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dihubungkan ya, dengan landasan teori, ya, atau kerangka teori, yaitu teori-teori yang sudah dipergunakan untuk melakukan analisis objek penelitian. Oleh karena itu, bagi sebagian peneliti akan menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori atau landasan teori. Kajian pustaka adalah berbagai bahan bacaan yang secara khusus relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti atau dianalisis. Nah, ini pendapat Nasir. Demikian pendapat Nasir. Bahwa kajian pustaka adalah suatu studi perpustakaan atau studi di literatur yang memiliki fungsi atau menunjang ketajaman penelitian serta mendukung penelitian. Selain itu, kajian pustaka juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang memiliki keterkaitan proses penelitian berkembang dan sejauh mana kesimpulan bisa diperoleh, sehingga situasi yang dibutuhkan berhasil didapatkan. Nah, ini pendapat Muhammad Fitrah dan Lutfi. Begini, kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang dimulai dari mencermati, mendalami, atau menelaah pengetahuan agar mendapatkan sumber-sumber data yang bisa digunakan untuk penelitian, seperti teori, metode, atau pendekatan ilmiah. Nah, ini kita paham juga, kita kaji juga manfaat kajian penelitian. 1, mudah menemukan solusi, ya, mudah menemukan solusi atau topik permasalahan yang diteliti. Dengan membuat kajian pustaka, maka topik permasalahan pada penelitian bisa ditemukan solusinya karena
di dalam kajian pustaka terdapat teori-teori yang menunjang ketajaman dan dari penelitian. Semua teori ya yang ada di dalam kajian pustaka sudah harus melewati pengkajian dari berbagai macam literatur atau sumber-sumber data, sehingga bisa memperoleh teori yang relevan dengan topik permasalahan, bahkan bisa menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pembacanya atas permasalahan yang sedang terjadi. Berikutnya, yang kedua, memberikan kemudahan pada proses penelitian. Manfaat keduanya dari kajian pustaka adalah memberikan kemudahan pada proses penelitian atau pembuatan karya tulis ilmiah. Manfaat ini dapat dirasakan karena kajian pustaka bisa digunakan sebagai suatu landasan untuk menemukan teori-teori, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang solutif. Namun, sebelum teori-teori tersebut digunakan, kajian pustaka atau sebelum teori tersebut digunakan pada kajian pustaka, peneliti akan menyusun teori-teori tersebut terlebih dahulu. Kemudian baru teori itu dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Ketiga, mudah menentukan kriteria penelitian. Manfaat ketiga kajian pustaka adalah mudah menentukan kriteria penelitian. Dengan melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah, peneliti harus menemukan atau menentukan kriteria penelitian terdahulu agar proses penelitian dapat berjalan dengan semestinya atau lebih terarah. Dalam hal ini, kriteria penelitian biasanya dimulai dari bentuk pernyataan. Kriteria pada penelitian harus terus pada umumnya atau harus terus pada umumnya berupa keberhasilan atau kegagalan. Cara mengidentifikasi topik permasalahan adalah saran bagi peneliti dan membuat sebuah kesimpulan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya kriteria ini, maka hasil penelitian akan semakin mudah difahami. Yang keempat, melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian. Manfaat keempat dari kajian pustaka adalah dapat melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian. Verifikasi terdapat hasil penelitian itu perlu dilakukan karena berfungsi sebagai perbandingan dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan pada sebelumnya. Kalau sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya. Dengan adanya verifikasi hasil penelitian ini, maka proses penelitian yang sedang dilakukan bisa mendapatkan kesimpulan. Adanya kesimpulan pada hasil penelitian, maka pembaca mengetahui hasil penelitian secara garis besarnya. Tujuan kajian pustaka. Apa tujuannya? 1. Untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik permasalahan yang masalah penelitian, sehingga bisa menghasilkan penelitian yang solutif. Kedua, untuk melakukan peninjauan terhadap topik pembahasan yang akan diteliti atau dianalisis lewat literatur atau karya tulis. Untuk mengetahui para peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian dengan topik pembahasan atau topik permasalahan yang sama. Yang keempat, untuk mengetahui sekaligus memahami setiap teori yang akan digunakan sebagai literatur pada proses penelitian yang sedang dilakukan, yang kemudian akan dituliskan. Ya. Yang kelima adalah bertujuan untuk penentuan sikap ya, pada saat melakukan penelitian yang sudah dilakukan dan diselesaikan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan yang utama yang dari penelitian ini. Sekarang jenis kajian pustaka.
Nah, sekarang kita beranjak pada jenis-jenis kajian pustaka. Jenis-jenis kajian pustaka ada 4 jenis, yaitu 1. Kajian pustaka kualitatif. Kajian pustaka kualitatif adalah atau kajian pustaka kualitatif adalah jenis kajian pustaka yang umumnya ya digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh sebab itu, peneliti yang menggunakan kajian pustaka jenis ini biasanya menggunakan landasan teori yang memberikan penjelasan terhadap pedoman penelitian yang perilaku tertentu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa peneliti yang menggunakan kajian pustaka jenis ini biasanya menggunakan landasan teori untuk memberikan penjelasan terhadap pedoman penelitian peneliti yang atau perilaku tertentu. Ya. Nah, yang kedua, kajian pustaka kuantitatif. Di sini kajian pustaka kuantitatif adalah jenis kajian pustaka yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kajian kuantitatif ini berisi tentang variabel yang saya berkaitan langsung dengan hipotesis yang sudah ditentukan. Nah, sekarang ini kajian pustaka campuran. Di sini ada kajian pustaka campuran adalah kajian pustaka yang dibuat dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dengan metode kuantitatif. Ini campuran ya. Yang ketiga, ya, ini kajian pustaka teori normatif. Ya. Bahwa ya, kajian pustaka teori normatif adalah jenis kajian pustaka yang di dalam pembuatannya menggunakan teori normatif. Ya. Oleh sebab itu, kajian pustaka ini sering digunakan pada penelitian bidang ilmu sosial. Nah, sekarang ini kita bahas tentang fungsi kajian pustaka. Apa fungsinya kajian pustaka? Adalah memudahkan peneliti dan memberikan penjelasan terhadap metode dan teknik yang digunakan ketika sedang melakukan penelitian. Yang kedua, menjelaskan berbagai macam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan topik permasalahan yang sama pada penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penjelasan sekaligus penggambaran terhadap semua data yang sudah dijadikan sebagai rujukan di dalam penelitian atau karya tulis ilmiah. Yang keempat, membuktikan keaslian dari penelitian yang sedang ya dilakukan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, menjelaskan berbagai ide dalam pendekatan yang sedang atau yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ini kita berikutnya. Ini sini itu cara membuat kajian pustaka. Cara membuat kajian pustaka sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi penelitian. Ketika ingin membuat kajian pustaka, maka peneliti perlu melakukan identifikasi penelitian terlebih dahulu, dan identifikasi itu dari identifikasi itu maka peneliti bisa menentukan penelitian yang sesuai dengan topik permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, mencari, membaca, memahami sumber bacaan yang relevan. Dikarenakan kajian pustaka selalu berkaitan dengan penelitian sebelumnya, maka untuk membuat kajian pustaka harus mencari, membaca, dan memahami penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Bukan hanya itu saja, tetapi peneliti juga harus mencari bacaan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang ketiga ini, ya, melakukan pencatatan bahwa
Langkah ketiga dalam membuat kajian pustaka adalah melakukan pencatatan. Langkah ini perlu dilakukan agar peneliti mengetahui hal-hal yang penting yang bisa dimasukkan ke dalam kajian pustaka. Ini yang keempat ya. Meringkas dari bacaan yang sudah ditemukan. Setelah melakukan pencatatan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan dari bacaan yang sudah ditemukan sebelumnya. Dengan adanya ringkasan ini, peneliti bisa menghasilkan kajian pustaka yang singkat, jelas, dan padat. Ya. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah membuat kajian pustaka. Langkah kelima yaitu membuat kajian pustaka. Dalam membuat kajian pustaka, sebaiknya dilakukan dengan cara sistematis serta menggunakan teori yang relevan ya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini yang keenam sekarang. Yang keenam adalah menulis pandangan umum. Langkah terakhir dalam menulis kajian pustaka adalah menulis pandangan umum yang sesuai dengan hubungan isi dan penelitian yang sudah dilakukan. Nah ini kita buat diagramnya. Ini kajian pustaka teori, ya. Ini permasalahan, teori, riset, kesimpulan. Ya. Jadi dari permasalahan kita kasih teori, terus kita riset, nah itu kesimpulan. Nah, antara teori dengan riset ini saya berkait. Ini mendukung ini. Nah, ini ya yang perlu dipahami. Tadi kembali lagi bahwa apa saja yang kita kaji, kita teliti. Nah, ada teorinya yang mendukung ini, baru kita riset. Nah, dari teori dan riset kita padukan, kita menemukan kesimpulan. Nah ini kalau kita kaji tentang proses terbentuknya teori, ini pendapat, pendapat A, B dan seterusnya. Ini diuji, benar, baru teori. Kok salah? Nah, nggak bisa teori. Benar. Nah, fungsi teori dalam penelitian sebagai penjelas, kedua sebagai prediksi, yang ketiga sebagai kontrol. Ini fungsi teori ya. Berikutnya contoh telaah teori. Pengaruh pinjaman jasa dalam pembentukan citra. Ini contoh teori ya, teori. Ini adalah pengaruh pembuat penyampaian jasa dalam membentuk citra rumah sakit dan kepuasan pasien untuk mencapai loyalitas pasien pada rumah sakit Aku Cinta Kamu. Ini contoh di Mojokerto, misalnya di Mojanyar, Kabupaten Mojokerto. Nah ini, sini kita tekan nama variabel yang diteliti. Apa yang diteliti? Apa ini? Nah, jasa ya. Kalau jasa ya, jasa. Berikutnya sumber-sumber bacaan yang relevan. Ya, kita cari bahwa bagaimana itu jasa atau teori jasa. Kedua tentang rumah sakit, teori tentang pasien, teori tentang pelayan pasien. Nah, ini kita kaji ya, yang relevan. Berikutnya dia dapat isi buku. Nah, buku dia datatnya main cocok dengan teori ini, dengan ini kita ambil teorinya. Nah, kita baca seluruh isi topik ya. Berikutnya, nah ini didiskusikan teori. Oh, ternyata kalau puas itu begini, kalau jasa begini. Nah, ini kita diskusikan ya. Berikutnya ini itu kita. Nah, kalau setelah itu biasanya itu Pak di dalam yang terbaru, kalau udah teori itu kita bisa menggunakan Mendeley. Kita bisa mengaji dengan model Mendeley. Mendeley apa Mendeley itu? Adalah merupakan piranti lunak yang memiliki kemampuan ya, dalam mengolah database ilmiah berupa e-jurnal, e-book, ya, referensi, dan lainnya. Mendeley adalah perangkat gratis berbasis skop web dan mobil untuk mengatur citasi ya, penelitian
dari annotating paper format PDF. Di sini mengadaptasi web to zero. Mendeley mampu mengidentifikasikan manajemen artikel penelitian dengan fitur media sosial untuk berkolaborasi dengan peneliti lain di seluruh dunia. Mendeley juga adalah semua akademik sosial network yang demikian dalamnya Mendeley bisa saling berbagi dengan rekan sesama mahasiswa atau penulis yang lainnya di penjuru dunia terkait dengan referensi yang digunakan. Dan di sini media itu apa? Adalah aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk membantu membuat citasi dan daftar pustaka dari penulis ke ilmiah. Media dianggap penting dalam tulisan skripsi, tesis, dan disertasi karena manajemen referensinya dapat dimudahkan. Sivitas akademika melakukan pengutipan citasi dan manajemen referensi yang baik dan dapat minimalisasi terjadinya plagiasi. Di sana itu kan ada model penting. Kalau dulu kan nggak begitu. Sekarang ada model baru, ada aplikasi baru. Ini kita manfaatkan. Ya. BD merupakan aplikasi yang dipelajari dalam proses belajar mengajar mata kuliah metode penelitian perpustakaan dan perpustakaan digital. Yang mana seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode penelitian perpustakaan dan perpustakaan digital harus menginstal Mendeley di laptop masing-masing dan harus memahami serta menguasai itu apakah itu dengan aplikasi Mendeley. Ya, di sini perlu dipahami apa citasi itu. Citasi adalah referensi yang ditulis dalam sebuah karya tertentu atau buku, seperti buku, artikel, sensasi, laporan, termasuk di skripsi, di tesis yang dihasilkan oleh pengarang, editor, dan lain-lain yang secara jelas menunjukkan dokumen karya yang dibuat dan ditemukan. Ya, yang sekian dari pertemuan kita. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan gunanya. Sampai ketemu lagi di topik yang lain. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.